Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa kuliah daring seperti biasa. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah standar dan pedoman akuntansi syariah, yaitu dosen Renalda Seba, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Ridho Firwana sebagai moderator kelompok 4. Yang kedua ada Umi Kalsum, yang ketiga ada Tira Alwaris, yang keempat ada Dini Destiana, dan yang terakhir yang kelima ada Diana. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang ekuitas. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu, langsung saja kepada Umi Kalsum untuk menjelaskan isi materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset bank setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca menjadi pos-pos ekuitas. Misalnya modal disetor, tambahan modal disetor, saldo laba, cadangan umum, dan cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos terpisah. Komponen ekuitas untuk bank antara lain terdiri dari yang pertama ada modal, yang kedua tambahan modal, ketiga penghasilan komprehensif, yang keempat saldo laba. Yang selanjutnya ada modal disetor. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham. Dasar pengaturannya yang pertama Sak Etap Bab 19 tentang ekuitas, yang kedua Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Penjelasan dari modal disetor, yakni modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham. Saham yang dikeluarkan dapat berupa saham utama atau preferen dan saham biasa. Penambahan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan A. Jumlah uang yang diterima, B. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal, C. Nilai wajar aset non-kas yang diterima. Yang selanjutnya adalah perlakuan akuntansi untuk modal disetor. D1. Pengakuan dan pengukuran. 1. Modal disetor diakui pada saat penerimaan setor modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas. Yang kedua, modal disetor dicatat berdasarkan A. Jumlah uang yang diterima, B. Setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi nyata, C. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal, D. Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham. Yang E. Nilai wajar aset non-kas yang diterima. Ketiga, pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada D2 penyajian. 1. Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Yang kedua, modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Yang ketiga, tambahan modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas. Yang keempat, modal sumbangan disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun tambahan modal disetor.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ilustrasi jurnal. Pertama, pada saat penyetoran modal secara tunai pada nilai nominal. Debit, kas dan rekening. Kredit, modal di setor. Yang kedua, pada saat penyetoran modal secara tunai di atas nilai nominal. Debit, kas atau rekening, kredit, modal di setor, kredit, agio saham. Yang ketiga, pada saat penyetoran awal modal oleh pemilik secara tunai di bawah nilai nominal. Debit, kas, rekening, giro, BI. Debit, disagio saham, kredit, modal di setor. Yang keempat, pada saat penyetoran modal dalam bentuk barang atau aset non-kas. Debit, aset yang diterima, kredit, modal di setor. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain. Yang pertama, hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham. Yang kedua, pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal. Ketiga, jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya. 4. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan. 5. Saham yang dikuasai oleh perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Yang keenam, saham beredar yang diperoleh kembali. Yang ketujuh, saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan termasuk nilai dan persyaratan. Yang kedelapan, pengungkapan untuk waren. Ketentuan lain-lain. Yang pertama, ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum. Yang kedua, ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Yang ketiga, ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman luar negeri. Yang keempat, ketentuan Bank Indonesia mengenai jumlah modal inti minimum bank umum. Selanjutnya, tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor atau agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Dasar pengaturan 1. SAK Etap Bab 19 tentang ekuitas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pertama, tambahan modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham. 2. Pos tambahan modal disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba atau rugi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tira Alwaris, yaitu tentang perlakuan akuntansi. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran. Ada dua. Yang pertama yaitu tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non-kas. Yang kedua, penambahan pos tambahan modal disetor dan diakui. Kemudian penyajiannya. Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Yang kedua, modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Yang ketiga, tambahan modal disetor dan disajikan dalam kelompok pos ekuitas. Keempat, modal sumbangan disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun tambahan modal disetor. Ilustrasi jurnalnya yaitu yang pertama, pembelian kembali atas saham yang telah beredar atau saham yang diperoleh kembali dengan harga lebih rendah dari saat pengeluaran saham. Di rekening debitnya yaitu modal saham yang diperoleh kembali, kreditnya kas rekening atau giro BI, kreditnya lagi tambahan atau pengurang modal dari perolehan kembali saham. Ilustrasi jurnal yang kedua yaitu penjualan atas saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas perolehan kembali. Rekening debitnya yaitu kas atau rekening atau giro BI, kreditnya modal saham yang diperoleh kembali, kreditnya tambahan atau pengurang modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali. Ketiga, perolehan kembali saham yang berasal dari sumbangan.
Debitnya yaitu modal saham yang diperoleh kembali, sedangkan kreditnya modal yang berasal dari sumbangan. Yang keempat, penjualan saham yang diperoleh kembali dari sumbangan. Debitnya kas atau rekening atau giro BI, debit ataupun kreditnya modal yang berasal dari sumbangan, kreditnya modal saham yang diperoleh kembali. Kemudian pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain ada 3. Yang pertama, lembar saham yang diperoleh kembali dan dipegang perusahaan harus diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan bagian lain ekuitas seperti saldo laba, agio, selisih penilaian kembali, aktiva tetap dan cadangan harus dilakukan secara terpisah. Yang ketiga, informasi opsi saham berikut ini diungkapkan dalam CALK. Kemudian penghasilan komprehensif. Komprehensif ini berisi pos pendapatan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diisyaratkan oleh SAK. Dasar pengaturannya ada 6. Yang pertama PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, yang kedua PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing, yang ketiga PSAK 12 tentang bagian partisipasi dalam ventura bersama, yang keempat PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi, yang kelima PSAK 24 tentang imbalan kerja, yang keenam PSAK 55 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Dini Destiana, yang dimana selanjutnya itu adalah tentang penjelasan. Yang pertama, penghasilan komprehensif lain terdiri dari perubahan surplus revaluasi dari aset tetap dan aset tidak terwujud dan lain-lain. Yang kedua, surplus revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud muncul dari penerapan model revaluasi atas aset tetap atau aset tidak berwujud yang dimiliki bank. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian aktuarial merupakan perubahan dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti. Yang keempat, selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing merupakan selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak. Yang kelima, penyesuaian nilai wajar dari aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual. Yang keenam, bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas. Dan yang ketujuh, termasuk dalam penghasilan komprehensif lain adalah penyesuaian reklasifikasi. Baiklah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang perlakuan akuntansi. Yang pertama, perlakuan akuntansi untuk surplus revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu pada bagian X tentang aset tetap dan aset tidak berwujud. Yang kedua, keuntungan atau kerugian aktuarial dari program pasca kerja imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebesar hasil perhitungan aktuarial. Yang ketiga, selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing diakui pada saat penjabaran pos-pos aset, liabilitas, pendapatan, dan lain-lain. Yang keempat, perlakuan akuntansi untuk selisih penilaian penyesuaian nilai wajar dari aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual mengacu pada bagian 8 tentang surat berharga terkait dengan investasi saham, reksadana, terkait dengan investasi saham, reksadana, dan penyertaan. Dan yang kelima itu adalah perlakuan akuntansi untuk bagian atas penghasilan komprehensif lain dari asosiasi dan pengendalian bersama entitas mengacu pada bagian 8 tentang surat berharga terkait dengan penyertaan. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang ilustrasi jurnal, di mana di dalam ilustrasi jurnal yang pertama itu adalah surplus revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud. Yang A, aset tetap, yang dimana aset tetap berada di debit, akumulasi penyusutan dan surplus revaluasi berada di kredit. Yang B, aset tidak berwujud, yang dimana aset tidak berwujud berada di debit serta akumulasi, amortisasi, dan surplus revaluasi berada di kredit. Yang kedua,
Keuntungan atau kerugian aktuaria dari liabilitas pasca kerja imbalan pasti. Yang A. Keuntungan aktuaria dari aset program. Aset program berada di debit dan keuntungan aktuaria berada di kredit. Yang C. Kerugian aktuaria dari aset program. Kerugian aktuaria berada Yang C. Kerugian aktuaria dari aset program. Kerugian aktuaria berada di debit dan aset program berada di kredit. D. Keuntungan aktuaria dari kewajiban program, yang dimana liabilitas pasca kerja itu berada di debit dan keuntungan aktuaria berada di kredit. E. Kerugian aktuaria dari kewajiban program. Kerugian aktuaria berada di debit dan liabilitas pasca kerja berada di kredit. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya, itu adalah tentang pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, yang pertama, rincian penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, jumlah pajak penghasilan terkait. Yang ketiga, penyesuaian reklasifikasi terkait penghasilan komprehensif lain. Dan yang keempat itu adalah pengungkapan lain. Baiklah, sekian dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan. Saldo laba. Saldo laba atau laba ditahan adalah akumulasi hasil usaha dividen setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi di periode lalu, dan deklarasi surplus revaluasi aset tetap. Dasar pengaturan 1. SAK ETAP Bab 19 tentang ekuitas. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Penjelasan 3. Pos saldo laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal. 4. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud. Perlakuan akuntansi, pengakuan, dan pengukuran. 1. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan. 2. Pembagian dividen diakui sebagai pengurang saldo laba ketika dividen dideklarasikan. 3. Saldo laba yang belum ditentukan tujuan relasifikasi ke cadangan tujuan atau cadangan umum ketika dilakukan pembentukan cadangan sebesar jumlah yang ditentukan. Penyajian 4. Saldo laba disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan tujuan, cadangan umum, dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya. Ilustrasi jurnal 1. Pada pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba, debit ikhtisar laba rugi, kredit saldo laba. 2. Pada saat pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba, debit saldo laba, kredit ikhtisar laba rugi. 3. Pembagian dividen tunai. A. Pada saat ditetapkan, debit saldo laba, kredit kewajiban segera sampai utang dividen. B. Pada saat dibayar, debit kewajiban segera sampai utang dividen, kredit kas atau rekening. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: penjatahan atau apropriasi dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjelasan dan pemisahan, pengaturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba,
koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto, setelah pajak dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen. Tunggakan dividen atau utang dividen baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham. Baiklah, itu tadi penjelasan isi materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.